Jangan sampai ini pelanggaran HAM yang karena 2 bulan kemarin itu Ini nggak singkat nih. Kembali lagi di Ngode Ngobrol bareng Dema. Oke teman-teman, saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani dengan host magang baru yang bernama, silakan Kang, siapa? Nama saya Rizik dari jurusan BSA. Oke. Saya di sini menjadi co-host menemani Fadliatul Zanat. Udahlah Aji. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas salah satu fenomena ataupun peristiwa yang mungkin bisa dibilang tidak habis dari masa ke masa gitu kan, terkait Jik? Tentang isu Palestina dan HAM. Palestina dan HAM. Mungkin kalau misalnya dalam pembahasan itu mungkin cukup berat, tapi kita ditemani dengan salah satu guest star kita, salah satu tamu kita yang bisa dibilang out of the box dan the one and only. Silakan. halo teman-teman semuanya. Perkenalkan ya, nama aku Fisa Insan Kamil Bernadi. Saya dari mahasiswa semester 3 jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Boleh dong sedikit ceritain tentang diri Pista, ataupun bisa dibilang kalau misalnya Pista diibaratkan sebuah kata, Pista itu sebagai kata apa? Kalau dari konsep sejarah ya, kalau dari kalangan Syekh Arsyad Al-Banjari itu konsep insan kamil itu sudah melekat luas gitu ya, melalui Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang soal Gaza ya, memang tuh Belum aja. Tentang diri Pista dulu. Tentang diri Pista dulu. Tentang diri kalau Pista dulu. tentang diri saya itu ya, memang saya agak sedikit tertutup gitu. Ketika saya bertemu dengan orang-orang baru ya, terlintas pikiran saya itu suatu ketakutan gitu, suatu ketakutan yang mungkin membuat saya itu sulit untuk beradaptasi gitu loh. Berarti Pista introvert. Bisa dibilang introvert. Bisa dibilang introvert ya, tapi saya tahu seluk-beluk gitu loh. Oke. Jadi teman-teman, FYI, Pista ini di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora terkenal aware tentang isu Palestina dan HAM. Nah, jadi Pista, aku mau nanya nih, kalau mendengar kata Palestina, apa yang ada di benak Pista? Kalau dari konteks sejarah ya, memang sejarah Palestina itu sudah lama berkembang luas gitu, dari zaman masa kekhalifahan Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah. Menaklukkan Islam itu sudah melebar luas ke berbagai penjuru wilayah. Sedangkan pada zaman dinasti Al-Ayyubiyah itu khalifah yang pertama berjasa besar untuk menaklukkan kembali Al-Aqsa itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Memang itu khalifah yang terkenal luas, walaupun Al-Azhar ini sudah masih berkembang hingga sekarang gitu. Tapi bisa dibilang penaklukan Al-Aqsa ini memang sudah berkembang luas. Sampai hari ini juga masih belum terbebas itu. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga itu sudah melakukan ke berbagai penjuru wilayah. Berarti peperangan ini udah dari lama, sangat-sangat lama ya Pista ya? Sudah lama. Sudah lama ya? Kalau kita lihat konteks pelanggaran HAM ya, pelanggaran hak asasi manusia di negara ini maksudnya, memang kita tuh nggak pernah, kita tidak setuju ya kalau
presiden terakhir itu Pak Soeharto itu menyandang pahlawan. Oke. Sangat jauh ya. Tapi sabar dulu bisa. Sabar dulu. Ini kan Kita seputar dulu Palestina Pista. seputar Palestina dulu. Sabar dulu. Nah kan pelanggaran HAM ya emang terjadi di Indonesia. Tapi ini kita lagi membahas Palestina. Bisa. Palestina dulu. Nah, ya menurut kamu pelanggaran HAM yang ada di Palestina tuh bentuknya seperti apa sih? Tuh. Kalau lihat pelanggaran HAM ya memang banyak anak-anak ditembaki, masih dibakar. Apalagi yang saya lihat ya waktu saya menyimak podcast dari Mas Teguh Wisnu itu tentang apalagi salah satu mursyid muda kita itu Osama Anwar. Beliau menceritakan bahwa sejak Oktober atau sudah lama itu Zionis itu masuk ke rumah. Oke. Melihat rumah-rumah ditembaki, masih dibakar, Ya. perpustakaan sudah hancur. Memang kalau kita melihatnya itu sangat benar-benar mengerikan sekali gitu. Bahkan perintah signifikan kita ya bagaimana gitu. Sudah membuat ya apa sih bisa dibilangnya tuh sudah bisa berkata apa lagi gitu loh. Saking mengerikan Saking ya. Saking mengerikannya. Oke, Pista, kita sedikit mengesampingkan dulu perihal agama lah ya. Kan ada slogan ataupun kata yang berbicara ketika kita membela Palestina itu kita tidak harus Islam, kita tidak harus Kristen, kita tidak harus memegang agama-agama lain. Ini tentang kemanusiaan, Pista. Nah, kayak terkait hal itu tentang kita membahas tentang kemanusiaan gitu kan yang terjadi di sana. Nah, menurut Pista tuh seperti apa sih di luar konteks keagamaan ya, Pista? Kalau di luar konteks ya memang itu benar-benar mengerikan sekali gitu. Bahkan salah satu jurnalis muda yang beliau merupakan alumni mahasiswa di Gaza itu memang pernah menentukan bahwa kalau yang kita selama ini tuh sudah benar-benar di luar nalar, apalagi melihat isu kemanusiaan. Tapi orang-orang Israel tuh punya pembelaan, Pista, yang aku tahu ya. Mereka itu tanah Gaza itu, tanah Palestina itu ya emang punya mereka, udah dijanjikan dari berapa ribu tahun yang lalu itu, Pista. Nah, menurut kamu itu gimana tanggapan? Kalau tanggapan aku pribadi ya memang tanah Yahudi itu sudah terjadi gitu, dijanjikan beberapa abad yang lalu. Oke. Nah, ini Pista sendiri gitu kan melihat isu Palestina sampai hari ini tidak selesai. Nah, kalau misalnya kita berpandangan sebagai anak adab dan humaniora gitu kan, Fakultas Adab dan Humaniora, apakah penting juga gitu bagi kita, ataupun seberapa penting sih gitu bagi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora ini untuk aware ataupun untuk terbuka terhadap isu-isu yang sedang kita bahas ini gitu, Pista? Seberapa penting sih? Penting banget gak menurut Pista? Ya memang itu sangat penting banget ya, walaupun kita masih membahas seputar Gaza, tapi jangan lupa pelanggaran HAM di negeri ini juga tidak boleh dilupakan gitu loh. Okay. Apalagi demonstrasi besar-besaran. Memang banyak kawan-kawan kita juga dari berbagai badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia itu dianggap kriminalisasi lah, pembungkaman lah, Diculik lah, diperkosa seperti Del Pedro. Mengerikan lah ya.
Jadi penting nggak menurut Pista untuk mahasiswa ADAP ini terkait isu Palestina dan Palestina. HAM ini? Palestina dulu, HAM di Palestina. Belum HAM di Indonesia, Pista. Kita membahas HAM di Palestina dulu. Santai dulu. Ya, kalau membahas seputar hak asasi manusia itu bukan hanya sebagai mahasiswa adab juga, tapi sebagai mahasiswa Indonesia juga perlu penting banget gitu loh. Penting. sangat penting bagi Sangat mahasiswa. penting lah. Penting banget buat kita juga selaku mahasiswa adab juga. Jangan bukan hanya lupain Palestina juga, tapi jangan lupa loh pelanggan HAM di negeri ini juga tidak boleh Iya. Ya, Oke. kita tidak lupa kok, aman aja Pista. Tidak lupa. Tapi inti dari pembicaraan kita ini, Pista, di Palestina dulu. Karena kan kamu kan sering bersuara tentang Palestina kan. Nah, kita mengundang kamu kan karena Kamu menggembor-gemborkan hal itu. menggembor-gemborkan. Nah, kan kamu aware nih sendiri terhadap isu Palestina. Nah, menurut kamu penting nggak buat mahasiswa adab aware juga tetap kepada isu itu, terhadap isu itu? Memang jangan lupa loh bahwa pelanggan HAM di Gaza juga jangan tidak boleh dilupakan gitu. Oke. Iya. Terus? Penting juga nih melihat banyak orang-orang Indonesia, kebanyakan kita itu bukan berkuah-kuah sih tentang Gaza, tapi ya kok masih aja gitu loh, masih saja gitu loh membela penjajah. Padahal itu sudah jelas melanggar kehormatan gitu. Oke. Oh, berarti banyak juga yang membela Israel, Pak. Israel itu. Banyak juga yang membela Israel. Memang banyak. Emang banyak? Enggak di mahasiswa di Indonesia. Menurut kamu banyak nggak? Ya udah, ini kayaknya Pista terlalu tegang sih guys. Jadi Pista tenang dulu. Kalau misalnya kita minum dulu gimana Pista? Pista mau apa? Teh poci, udah. Teh poci aja ya, karena kita ada yang teh poci. Bentar. Santai. Nih, kita minum dulu aja Pista. Terlalu tegang kamu. Silakan Pista, diminum dulu Pista. Tenang aja, santai. Kita kan memang kalau bisa dilihat dari tema yang kita bawa ya, maksudnya ada kemanusiaan ataupun HAM dan tentang Palestina apalagi itu salah satu pembahasan yang bisa dibilang berat lah gitu. Karena kita mungkin ranahnya belum nyampai ke sana untuk membahas tentang yang berat-beratnya. Nah, kita mah cuma membahas tentang permukaannya saja Pista. Jadi tenang aja, santai aja gitu. Dan untuk ini Pista, apa namanya? Terkait yang tadi berarti kan menurut Pista, teman-teman yang mendengarkan di rumah, kita selaku mahasiswa adab ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia maupun siapapun orang yang ada di Indonesia itu penting bagi kita untuk mengetahui isu tersebut ataupun pelanggaran-pelanggaran apa aja yang dilakukan oleh para orang-orang di sana untuk menindas orang-orang di Palestina gitu. Nah, menurut Pista itu penting. Dan untuk Pista ini sendiri gitu kan, menurut Pista ini mah terkait Palestina itu sendiri dan sekarang kan udah ada beberapa deklarasi bahwasanya ada beberapa negara yang sudah mengakui Palestina sebagai negara. Tapi disusul juga dengan isu bahwasanya ketika salah satu negara dari kedua negara ini diakui, salah satunya itu yang satunya juga harus diakui gitu. Menurut Pista itu gimana? Berarti kalau misalnya kita mengakui Palestina sebagai negara, kita juga harus mengakui Israel sebagai negara juga, Pista. Gimana? Memang agak rumit banget ya pembahasan tentang pengakuan kedua negara tersebut ya. Pentingnya memang sangat berat ya untuk mengakui Israel sebagai negara. Memang untuk pendampingan juga memang kita juga memang sangat bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga
menolak keras penjajahan tersebut. Kalau misalnya dilihat dari latar belakang ataupun kita tarik dari sejarah Indonesia itu sendiri gitu kan, maksudnya dari 1945 itu. Dan untuk apa namanya? Dan setelah deklarasi tersebut ataupun ada beberapa isu tersebut yang mungkin bisa dibilang sekarang masih ramai ya. Dan mungkin bisa memberikan secercah ataupun memberikan harapan bagi anak-anak muda di Palestina gitu. Menurut Pista, kayak kalau misalnya di Pista nih diibaratkan diminta apa namanya salah satu solusi lah bagi mereka anak-anak muda di sana untuk gimana sih caranya mempertahankan semangatnya gitu mereka ini setelah melalui kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Gimana sih gitu? Ataupun bisa lah ngasih satu solusi lah. Siapa tahu didengar sama anak-anak Palestina, bisa podcast ini mencuat terdengar oleh anak-anak Palestina. Gimana Pista salah satu solusinya untuk mereka mempertahankan semangat? Memang ini agak sangat rumit ya untuk anak-anak Palestina dan tentu juga semua mahasiswa yang saat ini menempuh jenjang pendidikan juga di Indonesia juga, ya kita tetap support lah. Salah satunya Yahya Khalil Taha. Apa itu Mister? Beliau itu mahasiswa semester 2 S2 di Universitas Lampung. Beliau itu sudah membuat tesis tentang dampak Tufanul Aqsa tentang infrastruktur dan energi listrik di Gaza. Memang perlu diketahui juga teman-teman juga, di Gaza saat ini energi listrik hampir tidak ada, internet terputus, saluran makanan dan minuman terbatas. Memang itu tidak bisa dihindari lagi bahwa kondisi energi listrik di sana tidak ada. Apalagi melihat kejadian sekarang, banyak sekali mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan di Unisba, Universitas Lampung, Universitas Aisyah, Di mana tuh? masih seputaran Bandung. Oke. Memang kita juga tetap mendukung perjuangan mahasiswa muda Palestina dalam menempuh studi di Indonesia agar kita tetap membersamai mereka. Solusinya gimana? Bagaimana? Untuk misalnya Vista diminta salah satu solusi untuk mereka gitu, untuk mempertahankan semangat mereka. Nasihat lah. Gitu. Bukan nasihat apa kayak ya tetap semangat atau apa gitu solusinya. Dan untuk Solusi. solusi dan harapan kami Nah, itu juga, harapannya. stay strong Stay strong. untuk saudaraku di Gaza, di sana di Palestina, tetap semangat. Walaupun kami tidak bisa membantu kalian dari sana, tapi semangat kami tetap di sini. Iya dong. Pasti di sini dong. Di sini tapi bersama mereka. Tapi bersama mereka. Sebab Dari- kami tetap Dari doa mungkin. dari doa kami untuk kalian, walaupun kami tidak bisa membantu banyak, tapi semangat kalian masih ada di hati kami. Oke. Itu pesan ataupun solusi dari Pista itu stay strong katanya buat teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berada di Palestina, teman-teman. Dan untuk ini Pista, kita kan tadi membahas seputar Palestinanya gitu kan. Nah, dan membahas tentang Palestina ini pasti berkaitan sangat erat dengan yang namanya HAM ataupun hak asasi manusia. Nah, menurut pemahaman Pistas itu sendiri, HAM itu apa sih? Gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, hak asasi manusia itu merupakan suatu kewajiban. Sedangkan di negara ini aja, Oleh ini.
banyak sekali seputar pelanggaran hak asasi manusia pada era Presiden Soeharto. Oke. Memang kita tidak setuju lah bahwa Soeharto menyandang gelar pahlawan nasional. Karena kalau kita berkaca dari tahun 98, itu pemerkosaan masih terus terjadi, pembungkaman media, surat-surat pos dibungkam, kekerasan aparat, bahkan sampai banyak sekali gitu loh. Ada salah satu menteri kebudayaan yang bernama Bang Fadlizon ya, Bang Fadlizon, terjadi pemerkosaan itu tidak ada kaitannya, padahal itu sudah jelas. Bahwa kita tidak setuju loh dengan pemberian gelar Soeharto. Emang kita nggak setuju gitu loh bahwa Soeharto itu menyandang gelar pahlawan nasional. Tapi dari para pembelanya Vista, mereka itu bilang banyak itu manfaat pada masa kepemimpinan Soeharto, seperti ekonomi membaik, ekonomi jauh lebih baik dari sekarang kan. Mungkin gimana ya bilangnya ya, Sebenarnya agak berat juga sih. agak berat juga sih. Soalnya ketika kita membahas ataupun kita tidak setuju dengan satu hal, pasti ada orang-orang yang di luar kita itu setuju gitu. Berarti terkait isu ini, terkait apa yang tadi Pista bahas itu, kita memilih ataupun memposisikan diri kita itu sebagai apa dan di mana gitu maksudnya. Melihat kepemimpinan beliau itu seperti apa. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari situ sebenarnya. Ketika orang-orang yang mungkin merasakan dampak baiknya ketika kepemimpinan beliau, maka pasti di hari ini, konteks hari ini ketika beliau disematkan sebagai pahlawan itu pasti menyetujui. Tetapi ketika kita ngobrol ataupun kita berbicara perihal pandangan mahasiswa ataupun orang-orang yang merasakan langsung ketika pelanggaran HAM itu terjadi, maka di konteks hari ini pun kita pasti membicarakan ataupun bilang bahwasanya kita tidak setuju bahwasanya beliau menyandang gelar pahlawan nasional. Makanya bisa ditarik kesimpulan gitu kan dari isu yang sekarang sedang dibahas ataupun sekarang kita lagi rame-ramenya gitu kan, maksudnya di Indonesia. Jadi bagaimana kita memposisikan diri saja. Nah pasti karena Pista sebagai mahasiswa dan Pista sebagai kita juga sama-sama mahasiswa juga. Penggiat HAM. Sebagai mahasiswa, apalagi Pista sebagai aktivis di Fakultas Adab dan Humaniora, pasti mempunyai kesimpulan yang berbeda dari orang-orang yang mungkin menyetujui Pista. Jadi menurut Pista HAM itu adalah salah satu hal apa tadi lupa ya? Suatu kewajiban. Suatu kewajiban untuk bagi kita. Maksudnya gimana Kan ya? hak dan kewajiban beda Vista. Mungkin hak itu hak Suatu hak yang harus dipenuhi gitu loh. suatu hal yang harus Itu bisa. Dan mungkin kita ganti gitu kan, maksudnya dari menurut Pista sendiri gitu kan terkait isu ini, baik bagaimana gitu kan, maksudnya dari kejadian ataupun isu-isu yang telah terjadi yang tadi kita bahas seputar Palestina ataupun tadi tentang sejarah Indonesia sedikit gitu kan, bagaimana hal-hal itu mengajarkan tentang yang namanya empati dan solidaritas sebagai sesama manusia gitu. Bagaimana? Ya kalau membahas empati ya memang sangat rumit. rumit. Jangan rumit. Oke, rumit lagi. Oke. Tentu kesadaran kitanya gitu. Apakah masih memihak? Santai ya, jangan dorong santai. Apakah itu masih memihak atau tidak gitu? Ayo lanjut. Gimana hal-hal itu bisa mengajarkan kita tentang solidaritas ataupun empati sih
seperti halnya tadi kan Pista berbicara tentang memberikan semangat lah kepada teman-teman yang ada di sana di Palestina. Itu kan salah satu bentuk empati ya maksudnya. Kepedulian Pista. Kepedulian Pista. Bagaimana isu tersebut mengajarkan hal itu kepada Pista? Ya memang Ataupun karena kejadiannya yang mungkin bisa dibilang berat kah, makanya Pista berempati, ataupun rasa solidaritas Pista itu tumbuh. memang ya isu Palestina ini mengajarkan kita juga tentang pentingnya tidak boleh berputus asa dan pantang menyerah. Di saat melihat teman-teman kita sedang hampir menyerah atau jatuh, memang Kita harus menguatkan mereka. di saat teman-teman kita sedang di luar sana sedang mengalami kesulitan atau Mengalami kesulitan. tapi melalui perjuangan keteguhan dan perjuangan anak-anak Gaza juga mengajarkan pentingnya bersyukur ketika kita sedang hidup di Indonesia gitu. Hai. Cukup. Nah, gini Vista, faktor awal Vista sangat aware kepada isu ini kenapa gitu? Faktor awalnya apakah Vista ngelihat di media sosial anak-anak lagi ditembaki kah atau apa gitu? Ya memang kalau saya melihat dari media sosial atau Instagram itu memang sangat membuat saya itu mengerikan, Membuat Vista marah. membuat saya darah mendidih melihat Ya, saudara-saudara kita ya saudara-saudara kita ditembak, dibunuh, diperkosa, dilindas pakai bulldozer dengan cara yang mengerikan. Memang melihat netizen kita juga sangat mengecam keras gitu. Melihat kita mengecam keras aksi pemerkosaan, pembunuhan sistematis. Memang itu yang membuat Vista. kita semuanya marah, apalagi kita semua loh. Kita semua, apalagi kita semua. Oke. Apalagi kita semua. Oke. Berarti faktor awal Vista sangat aware, sangat marah itu karena di media sosial bertebaran itu ya Vista ya. Sangat bertebaran. Hmm. Memang ada salah satu masyarakat yang menanyakan itu ke aktivis Gaza, melihat tentang apa. Padahal di UUD itu sudah jelas melanggar konstitusi kita juga bahwa penjajahan harus dihilangkan, dihapuskan gitu. Oke, kita cukup saja lah kita membahas tentang Palestina itu mungkin agak berat. Nah ini untuk ini Pista, menurut Pista kemarin itu ketika Persib menang lawan Selangor FC itu yang comeback itu gimana Pista? Remontada itu terkait Persib melawan Selangor FC itu gimana Pista? Ya kalau membahas Persib ya kita tarik dulu lah dari awal berdirinya Persib Bandung itu Sejarahnya Persib Bandung. Itu tanggal 14 Maret 1933. Iya. Enggak, 1919 Pista. Oke, lanjut 1933. Nah, dulu itu Persib itu menjuarai Liga Indonesia dari tahun 1994, 1995, 2014, 24, 2025, 2023, 2024, 2024, 2025, 2023, 2024
2024 2025. Nah, 2025 2026 kira-kira Persib juara gak Pista? Optimis. Optimis juara back. Hat-trick bos. Oke. Tenang, tenang. Tapi untuk kemarin yang Ramontada itu yang Selangor FC itu gimana Pista? Kan udah ketinggalan 2-0 tuh bisa Iya. di awal-awal pertandingan. Kan wah banget gitu loh. Jadi 3-2 di akhir pertandingan. Adam Alis itu Pista yang Nah, Ya udahlah Pista, gini aja kita back to topic Pista karena pembahasan kita adalah Palestina dan HAM. Mungkin kalau misalnya diibaratkan sebuah kata, lagi-lagi diibaratkan sebuah kata untuk menggambarkan Palestina, kira-kira Pista memilih kata apa? Ataukah semangat kah? Atau berjuang kah? Atau apa menurut Pista? kalau kembali lagi ke topik ya, memang Palestina itu dilibatkan simbol perjuangan dan keberanian. Satu kata, perjuangan dan keberanian gua. Satu. Pilih. Pilih Perjuangan. perjuangan. Oke, kenapa tuh? Karena perjuangan, kenapa? Karena semenjak dinasti Al-Ayyubiyah itu memang masih penaklukan Yerusalem itu sudah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Berarti perjuangannya udah dari lama-lama. Oh, perjuangannya udah dari lama. Oke. Karena untuk konteks hari ini juga memang jangan menggambarkan keberanian juga dan sama perjuangan. Ketawa dulu. Santai. Oke, lanjut. Minum. Minum. Minta sponsor ke Teh Poci bisa. Ya, kita sebentar ke Teh Poci. Udah ada tiga konten nih, bisa ada Teh Pocinya. Nah, gimana? Kenapa perjuangan tadi memilih kata perjuangan untuk menggambarkan Palestina? Kenapa? Karena itu merupakan simbol kekuatan juga bahwa bagaimana mau memperjuangkan Palestina saja tuh. Palestina sedangkan di negara sendiri saja masih banyak yang kesulitan gitu loh. Masih banyak kesusahan gitu loh. Di negara kita. Memang itu sangat perlu banget dilakukan penyatuan. Penyatuan gimana? Penyatuan Palestina dengan Indonesia disatuin. bukan Palestina dan Israel. bukan gitu maksudnya. Jadi gimana? Penyatuan apa ini penyatuan? Ini pentingnya kesadaran kita juga satu mahasiswa Indonesia juga untuk lebih aware. Mungkin menurut Bista gini teman-teman, kenapa kata perjuangan? Karena tadi Bista menjelaskan perjuangan rakyat Palestina untuk membela tanahnya itu tidak hanya dimulai dari sekarang-sekarang gitu. Tapi tadi Bista ditarik dari sejarahnya dari Khalifah siapa? Salahuddin Salahuddin Al-Ayyubi itu mereka sudah berjuang untuk mempertahankan tanahnya. Mungkin pembahasan tentang isu kali ini memang bisa dibilang salah satu isu yang terus-terusan ramai dibicarakan ya Pista ya. Makanya kenapa Pista itu sangat-sangat aware terhadap isu-isu tersebut gitu. Mungkin Pista ada kesan-pesan nggak untuk mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora untuk mengajak mahasiswa adab lebih aware terhadap isu-isu yang mungkin bisa dibilang berat lah gitu. Silahkan Pista, gimana pesan dan pesan-pesan untuk mahasiswa adab? Tadi yang sudah saya bahas sebelumnya itu bahwa kita juga selaku mahasiswa adab humaniora juga intinya satu sajalah, Singkat saja teman-teman, dengarkan. jangan pernah melupakan
isu hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia itu jangan sampai ini pelanggaran HAM yang karena 2 bulan kemarin itu Ini nggak singkat nih, Mister. Cerita lagi nih, Mister. Kenapa 2 bulan yang nggak apa-apa nggak apa? Yo, silakan. Santai, lanjut aja. 2 bulan yang lalu 2 kenapa? bulan yang lalu kenapa? Agustus berarti. Agustus ada seorang pengemudi ojek online yang bernama Afan Kurniawan juga Ya, terlindas oleh antis polisi. Kenapa? Kenapa? Kira-kira apa kaitannya dengan isu Palestina untuk mahasiswa ADAB ini? Pokoknya berarti intinya kita jangan melupakan isu-isu tentang hak asasi manusia ya Pista ya. Maupun Intinya itu di Indonesia maupun di negara sendiri ataupun di Palestina. Palestina itu sendiri. Sedangkan Sudan juga masih ada. Sudan nih, kenapa lagi Sudan nih? Memang Sudan itu banyak masalah gitu semenjak terpecah konflik itu. Problematik Sudan. Problematik Sudan itu sudah Bukan Sudan juga Bukan Sudan ya. Kenapa ketawa anjing? Ya udahlah Pista ini karena memang Pista mau latihan bola juga teman-teman. For your information juga teman-teman, kenapa Pista sangat aware terhadap isu Palestina ataupun sepak bola di Indonesia karena Pista bercita-cita sebagai pemain Persib ya Pista ya. Dan setelah ini juga Pista mau langsung beranjak ke lapangan sepak bola di UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk berlatih teman-teman. Mungkin bagi teman-teman bisa doakan Pista untuk bisa salah satunya jadi aktivis HAM, yang kedua bisa jadi pemain Persib teman. Amin. 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 Jadi itu saja teman-teman untuk hari ini ataupun untuk episode ini. Kita lupa sebenarnya tadi nama segmen kita ini adalah obesitas. Apa itu obesitas? Obrolan sepintas. Obrolan sepintas mungkin teman-teman itu saja. Terima kasih yang sudah mendengarkan di rumah ataupun di kampus. Dan bagi teman-teman yang mau mengundang siapa lagi untuk kita untuk didatangkan di Ngode ini ngobrol bareng Dema, silakan komen di bawah ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.